Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-68 berfirman, "Rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Tuhanmu menciptakan apa saja yang dikehendakinya dan apa saja yang dipilihnya. Maka di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah pilih adalah hari. Ada hari-hari yang terbaik. Ada hari-hari yang dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada bulan yang Allah muliakan. Maka di antara bulan yang Allah muliakan yaitu adalah bulan Rajab. Dan bulan Rajab ini sepakat para ulama, bulan Rajab ini adalah termasuk min al-hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan. Ada 3 bulan yang berturut-turut. Ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, Al-Muharram, dan kemudian Rajab. Dikenal juga Rajab itu adalah Rajabul Farid, karena dia tersendiri, terpisah dari yang 3 bulan yang berturut-turut. Namun banyak di antara kita yang berbeda pendapat, atau bahkan banyak di antara kita juga mengkhususkan bulan Rajab ini dengan amalan-amalan khusus, puasa khusus, salat khusus, atau ibadah-ibadah khusus untuk bulan Rajab. Terutama tentunya adalah puasa, ya. Karena sering dijadikan momen bulan-bulan haram, terutama bulan Rajab, adalah puasa khusus Rajab. Banyak memang hadis yang kita dengar, yang sampai kepada kita. Namun kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Yinul Ajab bima warada fi fadli syahri Rajab, bahwasanya tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang keutamaan khusus, amalan khusus maksudnya, di bulan Rajab ini. Baik itu puasa maupun itu salat khusus atau ibadah-ibadah khusus yang lainnya. Melainkan, kata beliau, illa, kecuali ada hadis yang bersumber dari Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, yaitu kata Usamah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lam araka tasumu minasy-syuhur kama tasumu fi syahri Sa'ban." Aku tidak melihat engkau berpuasa di antara bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, yang engkau itu berpuasa banyak. Engkau itu berpuasa di bulan Sya'ban. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di hari-hari Sya'ban. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzalika syahr", bulan Sya'ban itu adalah bulan yaghfulu anhu an-nas. Banyak manusia yang melalaikannya. Yang mana bulan tersebut baina Rajab wa Ramadan. Yaitu bulan itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya hadis ini menunjukkan persamaan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membarengkan, ya, Rajab dengan Ramadan. Maka menjadi Rajab ini menjadi kuat, ya,
untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, tentu ibadah puasa yang dimaksud di sini adalah ibadah karena kita masuk di bulan haram itu sendiri. Itu bulan Rajab. Bukan berarti mengkhususkannya untuk puasa Rajab. Maka ketika seseorang melaksanakan puasa untuk puasa sunnah tentunya, maka include di situ pahala yang didapatinya karena dia melakukan ibadah di bulan yang Allah muliakan. Nah, jadi disinilah kita menjadi poin bagi kita bahwasanya ketika kita berpuasa, ya puasa saja. Atau ketika kita mengamalkan ibadah dengan ibadah sunnah, ya kita ibadah saja, kita perbanyak ibadah sunnah. Yang di sini umpamanya kita banyak membaca Al-Quran, maka Allah lipat gandakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini. Atau kita bersedekah, Allah lipat gandakan pahala-pahalanya. Atau kita melaksanakan umroh atau apa saja di bulan haram ini. Maka setiap kita melakukan kebaikan di bulan yang Allah muliakan, maka disitulah poin kita akan bertambah, akan dilipat gandakan. Di samping kita menghormati bulan ini, karena kita isi dengan amal-amal yang baik, dan di samping juga karena kita menghargai bulan ini. Nah, sebaliknya, jika kita melakukan kemaksiatan, maka dipastikan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan dosa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jadi sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala kita di bulan-bulan haram, maka begitu juga Allah akan melipat gandakan dosa-dosa atau kesalahan atau kemaksiatan dilakukan di bulan haram. Jadi poinnya adalah intihazul fursah, mengambil kesempatan untuk mengisi hari-hari bulan haram ini, yaitu diantaranya kita kenal sekarang di bulan Rajab. Hari-hari Rajab ini kita isi dengan amalan-amalan yang Allah ridhoi, amalan-amalan yang Allah sukai. Nah, sehingga amalan tersebut Allah angkat, Allah terima, dan Allah lipat gandakan. Memang ada yang sampai pada kita ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan kemuliaan bulan Rajab. Ada yang mengatakan satu hari ya, berpuasa di bulan Rajab itu sama nilainya 1000 tahun. Maka tentu ini hadisnya tidak sahih. Yaumun fir Rajab ka'alfi sanah indallah, gitu ya. Satu hari berpuasa di bulan Rajab itu nilainya sama dengan 1000 tahun. Nah, ini kalau kita pahami, ini kan menyalahi. Menyalahinya apa? Jadi kalau ada ibadah yang menandingi lebih dari Lailatul Qadar, nah ini nggak masuk akal. Karena tentu malam yang paling mulia itu adalah malam Lailatul Qadar. Hari yang mulia adalah hari Lailatul Qadar. Malam yang mulia malam Lailatul Qadar. Tentu pahala yang paling besar itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi semalam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ini satu hari di bulan Rajab, termasuk malamnya berarti itu lebih baik, itu sama dengan 1000 tahun. Ini kan luar biasa. Bahkan mungkin 1000 bulan pun itu belum bisa diterima juga. Karena tidak ada yang menandingi ya malam Lailatul Qadar itu. Lain memang ada sebagian yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani ya tentang mengenai kemuliaan malam lahirnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa malam lahirnya Rasulullah itu lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar, dikarenakan sosok lahirnya manusia yang sangat luar biasa, yang tentu dengan keberadaannya maka adalah malam Lailatul Qadar itu. Ya seharusnya kita amalkan ya ibadah-ibadah biasanya
seperti biasanya. Ya kalau umpamanya, kalau seandainya kita mampu puasa 3 hari, ya puasa 3 hari. Kalau kita mampu puasanya ya Senin, Kamis, Senin, ya Senin, Kamis, Senin, ya puasa. Kalau kita mampu puasanya Senin, Kamis, kemudian masuk ke Ayyamul Bid, 13, 14, 15, ya silakan. Kita semampunya. Tapi ketahuilah bahwa ibadah yang kita lakukan di bulan haram ini, di bulan Rajab ini, maka itu nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengisi hari-hari, waktu-waktu, saat-saat di bulan haram ini, di bulan yang mulia ini, dengan amalan-amalan yang Allah ridai. Maka tentu Allah akan berikan balasan yang terbaik. Dan ingat, Rajab ini juga termasuk prolog, ya, mukaddimah menuju Ramadan. Ada istilah rawatib, ya. Ada yang namanya, kalau sholat itu ada sholat fardu, kemudian ada yang namanya sholat sunnah rawatib. Jadi sunnah rawatib itu yang mengitari fardu. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Maka termasuklah rawatibnya Ramadan itu adalah Rajab dan Sya'ban. Bagi kita ada utang-utang puasanya, ibu-ibu khususnya, ya, maka alangkah baiknya, ya, kita bisa mengqadha, menggantinya di bulan Rajab ini atau mungkin di bulan Sya'ban. Sehingga apa? Kita dapat pahala, kita juga bisa mengganti, ya, kewajiban yang tertinggal atau hutang ibaratnya kita bayar di bulan Rajab ini. Semoga bermanfaat.